Oke, Mr. Ali. Halo. Wah, tampilannya keren sekali hari ini. Oh, keren ya. Oh, ngomong-ngomong, ada tamu spesial ini ya. Tamu spesial from Madura. Oh, Do you Madura. know Madura? Yes, utara Pulau Jawa. Utara Pulau Jawa, tapi itu kan masih Madura kan masih Jawa Timur ya? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur ya. Oke. Bahkan reng Madura. Asli. Asli ya. Jadi Madura asli ya. Tapi wajahnya kayak orang-orang itu, apa namanya? Afrika. Iya keren ya. Jadi di Indonesia sebetulnya lengkap sih seluruh berbagai negara, bro. Tapi jenengan itu sebetulnya ya Afrika bisa, Korea bisa ya. Wajah-wajah itu wajah-wajah bisa apa namanya dari seperti Master Ali ini ya. Waktu saya di Thailand ini banyak orang Thailand itu menganggap saya Thailandese. Jadi saya dianggap orang Thailand. Jadi saya diajak ngomong, "Li wangi lo kok ngemo bla 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 bla" kayak gitu. Jadi saya sendiri cuman ngimbangin aja. Aku cuma akhirnya saya putus pembicaraan dia. Oke, stop talking about Thailandese language. I'm Indonesian. We can say and talk in English. Saya bilang gitu. Akhirnya bicara bahasa Inggris. Ternyata beliau yang bicara sama aku itu biksu. Keren kan? Tahu biksu? Tahu. Apa? Yang botak itu kan. Iya, botak. Itu kalau di Islam itu ustadz atau kiai ya. Jadi saya kenal sama biksu, saya main-main keliling Thailand. Ya keren banget. Oke, Madura gimana kabarnya? Baik-baik? Alhamdulillah. Sekarang itu musim PMK. PMK di Madura. Madura Terus parah. sapinya Mas ada yang mati? Saya kan enggak. Oh, nggak punya sapi ya. Oke. Tetangga, kemudian Iya. Bapak itu kan melihara sapi kan. Memelihara sapi ya tetangga semua ya. Oke, what is your name? My name is Taufik Wahyudi. Taufik Wahyudi. Oke, viewers, saya kedatangan tamu Mas Taufik Wahyudi. And you Beliau can call me Wahyu. Wahyu. Oke, nggak usah D-nya ya biar lebih keren ya. Wahyu. Wahyu si Hombing. Wahyu si Hombing. Iya. Oke, Mas Wahyu, saya dengar-dengar gosip Mas Wahyu itu orangnya apa namanya ahli di bidang hukum. Bener nggak sih gosip itu? Kalau dibilang ahli sih belum ya. Belum Masih ya? proses untuk menjadi ahli kan. Oh, proses untuk menjadi ahli Iya. ya. Terus kenapa ambil mata kuliah atau jurusan hukum? Kenapa? Alasannya apa? Itu sebetulnya kalau kita lihat orientasinya itu bukan untuk ekonomi saja. Kan banyak yang mengatakan kalau kita masuk hukum orientasinya untuk uang. Iya, Kayak money, gitu. Nah, ya kan profit karena ya. dinilai jadi hakim itu gajinya tinggi, Mm-mm. kemudian Pengacara. itu juga honornya Lumayan ya. gede. Ya. Tapi sebetulnya bukan itu alasannya. Bukan itu apa? Bukan itu. Kalau Ingin menolong orang-orang salah yang satunya itu. Oke. Pernah Karena banyak suatu orang yang ketika, ini yang saya alami, saya ketahui banyak orang yang punya permasalahan hukum akhirnya berhenti di tengah jalan karena nggak ada yang bantu. Terus Dari segi lanjut. ekonomi juga dia kan biasanya yang Iya, menghambat dia. iya menghambat dia. Itu sebetulnya suatu ketika kan saya sekeluarga besar itu gak ada yang pendidikan. Nggak ada yang Nggak ada pendidikan. yang pendidikan. Jadi harapannya ke saya langsung. Oke, semua keluarga ya di Madura ya. Suatu ketika Madura ada mana? Sampang. Oh, Sampang. Sampang itu dekat ya dari pelabuhan. Sampang, Banggalan, Sampang. Oh, jauh ya lumayan. Pamekasan Sumeneb. Oh gitu ya, saya punya saudara di Pamekasan ya, kakek dari my wife ya, jadi di Pamekasan. Sebetulnya lu ini juga saudara gue lo, Tretan. iya Tretan Bibi, iya Tretan Bibi Tretan saudara, Bibi. ya terus akhirnya gimana? Itu mengalami kendala nggak di tengah-tengah perkuliahan gitu? Iya pasti. Ya, pasti ya, apa kendalanya? Baik dari segi biaya mungkin kan. Oh biaya. Tapi kan tetap optimis aja. Ya tetap optimis ya, jadi Saya kan dulu basic dari SD SMP itu kan matematik. matematik ya karena ahli hitung-hitungan Iya. ya. Kemudian masuk kuliah dihadapkan dengan ilmu yang saya dulu itu sangat tidak suka. Sangat tidak suka ya. Jadi belajar lagi. Iya kontradiktif ya karena matematika sama hukum beda ya. Jauh. Hukum itu yang saya amati nih pinter bersilat lidah. Bener nggak sih? Biasanya seperti itu. Seperti itu ya. Soalnya saya sering juga punya pengalaman Iya. sendiri, juga teman sendiri itu ada
hukum pidana ya. Itu seperti apa? Pidana itu biasanya lebih ke kriminal sih. Kriminal ya, lebih condong ke kriminal ya. Menghukum si pelaku biasanya gitu. Si pelaku ya, karena melakukan sesuatu yang memang melanggar hukum atau kriminal ya, misalnya nempeleng atau apa gitu kan. Terus ada lagi perdata. Perdata. Apa kalau perdata? Kalau perdata itu lebih mengarah ke hak yang dirugikan. Hak yang dirugikan. Hak kita dirugikan orang lain, kita bisa nuntut Iya, perdata. tanah diserobot Secara kayak individu, gitu. secara private seperti itu. Iya, terus ada lagi apa ya? Ini apa namanya? Ukuran ya. Jadi atau- gampangnya gini, apa? kalau di pidana itu ada istilahnya di penjara, Mm-mm. sedangkan di perdata tidak ada. Nggak ada. Tapi kalau dia menyerobot masa nggak di penjara kalau dia Tidak di ngotot? penjara. Kalau dia ngotot? Hanya kita tuntut untuk tidak ngotot seperti itu. Oh Nanti gitu. baru orang-orang yang berwajib, pejabat-pejabat yang berwajib yang mengarah. Yang mengarahkan ke sana ya. Oke. Terus ada lagi hukum adat. Itu apa bedanya pidana, perdata dan adat? Adat itu kan Indonesia ini sebetulnya adat yang sangat Mm-mm. apa ya istilahnya itu banyak kita ketahui bahwa masing-masing daerah di sini kan berbeda adat. Berbeda Nah, adat. penerapan hukum di masing-masing daerah juga berbeda. Oh gitu. Misalnya kayak di Madura misalnya ya. Iya, adatnya gimana? Sebenarnya kan nih? di hukum nasional nggak ada. Heeh. Kayak cewek nggak boleh keluar malam bahaya. Itu kan Oh, nggak ada kalau hukum Iya, nasional. iya gak ada. Nah, Ya. tapi di Madura itu ada. Ada. Karena ada. Oke, adatnya nggak Cowok boleh. cewek berduaan misalnya bukan muhrim itu kan kalau di sana nggak boleh. Nggak boleh ya. Adat. Oke. Jadi adat Madura. Apalagi di Madura yang ini? Banyak sih. Iya. Kalau dulu justru lebih Suami ekstrim melanggar mungkin. istri melanggar suami. Sebetulnya dulu kan lebih ekstrim di Madura. Seperti apa? Penyelesaian masalah itu bukan ke hakim kasarnya, bukan ke pengadilan. Iya ke apa? Pertama ya lewat musyawarah kekeluargaan. Kemudian kalau musyawarah itu belum menemukan titik terang, Mm-mm. ini diselesaikan biasanya dengan istilah carok gitu dulu. Oh carok yang Itu pakai ada celurit. juga. Oh itu hukum adat pakai celurit itu. Kalau sekarang kan sudah mulai luntur ya. Oh gitu. Sudah hukum nasional kan Iya nasional udah berjalan, orang-orangnya mulai modern dan nggak apa ya nggak ortodoks seperti dulu, ya benar kan. sekali. Istriku kamu ambil kamu Mati. gorok Gitu. ya mati iya. Ini harga diri itu orang Madura gitu biasanya kan. Harga diri. Terus kita lanjut nih bro. Jadi kan hukum pidana, perdata, terus hukum adat, terus Ada hukum tata negara. hukum tata negara yang memang wis negara ini yang ini ya ranahnya kan ada urusannya dengan kantor apa namanya pengadilan, kantor agama, kantor ini kan saling terkait ya. Terus hukum gantung ada nggak? Hukum gantung itu kan sudah masuk ke ranah pidana aslinya. Oh ranah pidana. Kalau di luar negeri itu kan ada yang menerapkan hukuman matinya dengan digantung. Kalau di Indonesia ditembak. Ditembak ya dor ya kayak si apa namanya kemarin Emosi dulu. ya kan. teroris ya. Siapa itu juga? Iya Ali Imron. Oh Ali Samudra, oh Imam Samudra ya. Karena saya sendiri kan waktu itu pas pada saat Ali Imron, Imam Samudra itu kan Update ya. iya, saya update posisi saya ada di Bali juga waktu bom Untung Bali berarti 1. selamat, Iya, di bom Bali 1 terus polisi itu pada menginterogasi saya karena nama saya Ali Mustafa ya kan. Terus religi saya juga Islam. Jangan-jangan iya. sebagian. Iya, pas saya mau terbang mau ke Singapura kalau nggak salah aku diinterogasi lama banget bro. Are you Di bandara teroris? itu? Iya di bandara. Are you teroris? Oh no, I'm not terrorist. I'm just legal for guiding and traveling. Saya waktu itu jadi guide, guide. ya jadi guide ya. Bule-bule saya guide ya kayak gitu. Akhirnya aku lolos terbang ke mana itu namanya Singapura. Terus bom Bali 2, kan ada 2 kali kan bom Bali. Bom Bali 2 itu aku pergi ke Bawean, dekatnya Madura, Pulau Bawean. Gresik. Iya, Ya, masih Gresik, Gresik itu. iya, Gresik nyebrang, Nyebrang, ya, Gresik nyebrang. Waktu itu kejadian bom Bali 2 yang keluargaku bingung, dipikir aku ada di Bali juga, ya kan kayak gitu. Ternyata memang di Bawean aku nggak ada sinyal kayak gitu, bro. Malah saya waktu itu mandi di Danau Kastoba yang ada di Bawean kayak Ya, gitu, mungkin bro. ya keluarga itu kepikiran. Kepikiran. Apa ini jadi korban atau pelaku? Iya bisa. Apa ini korban apa pelaku? Karena memang saya keluar masuk di pondok udah biasa bro. Karena saya orangnya kan komunikatif. Tapi bukan berarti saya itu apa bunglon kata orang Jawa. Tahu bunglon? Iya.
Ya bisa hijau ikut hijau, merah ikut merah, enggak bro, ya kan. Tapi saya komunikatif aja sama siapapun, ya kan. Karena kadang segala sesuatu permasalahan sebetulnya dikomunikasikan dengan baik, akhirnya terselesaikan. Nggak harus ke ranah-ranah yang masuk itu pengadilan kayak Jadi gitu. sebetulnya ranah hukum itu karena komunikasi kemasyarakatnya kurang baik. Kadang-kadang Istilahnya buntu tidak kan. menemukan titik Iya. terang kan. Iya. Jadinya kita lari ke pengadilan untuk Iya cari betul keadilan. betul. Sebetulnya pengadilan itu pilihan terakhir. Pilihan Kalau terakhir kita bisa selesaikan dengan secara cara musyawarah, musyawarah, why not, ya kan kayak itu gitu. lebih baik, it's better katanya. Iya, win-win solution is Win-win better. solution, Ya, jadi solusi-solusi terbaik adalah komunikasi dan pendekatan terbaik. Jangan mendahulukan ego kan gitu kan, bro. Ya, Karena realitanya itu sebetulnya kan pengadilan di Indonesia lebih banyak mengeluarkan apa istilah kurang hemat istilahnya. Jadi Kurang kita hemat. mengeluarkan uang daripada kita ke pengadilan kan mending musyawarah. iya musyawarah kan kita nggak harus banyak duit yang keluar karena kan untuk sidang-sidang itu mesti mengeluarkan duit baik yang kalah maupun yang menang kan. Karena orang itu ngikutin ego sebetulnya ya kan. Iya. Sebetulnya di musyawarah lo gak ngentekno duit kan gitu. Terus saya dengar lagi atau saya pernah punya pengalaman nih. Itu lawyer atau apa namanya? Lawyer selain lawyer apa namanya? Advokat, Ya advokat. jaksa JPU, jaksa. Ya pokoknya lawyer, advokat, pengacara ya. Saya kemarin juga ikut pendidikan advokat Oh pendidikan advokat di mana bro? di UNED juga. Di UNED juga ya. Dengan advokat kan itu syarat menjadi advokat salah satunya Harus ngikuti ya profesi itu pendidikan profesi kan. Seperti mahasiswa saya kan itu apa namanya bidan perawat kan harus ngikuti lagi profesi setahun supaya dapat legalitas dan kerja dengan sertifikat itu kan gitu. Iya, karena bro. satu ilmu hukum itu kan secara umum, Secara spesifik kan. global ya. Pada semester 5 itu ada materi spesifik, urusan kita itu ngambil HTN atau perdata atau pidana itu memang ada. Cuman untuk profesi kan perlu adanya pendidikan lain. Betul. Khusus ya spesifik ya. Lebih spesifik lagi Iya kan. lebih spesifik lagi. Spesifik kan itu. Iya betul, spesifik of spesifik ya. Jadi lebih ini fokus lagi dan lebih terarah lagi kan gitu. Terus ada nih bro, itu lawyer itu kan saya dibilangin teman juga, lawyer itu rata-rata berkaki dua. Nah itu gimana penjelasannya? Berkaki dua Iya, memang itu. berkaki dua di sini dalam artian kan Bermuka dua Iya. mungkin kan. Atau bukan gimana? berkaki dua itu gini bro, itu dari lawan sama ini dapat duit gitu. Itu Apa istilahnya itu kan personal itu. iya melanggar itu ya, Sebetulnya lawyer kan yang ada melanggar kode kan. etiknya kan nggak Iya. seperti itu kan. Iya iya kan Tergantung aku personalnya. bermasalah dengan lawanku bermasalah tapi dia dapat uang dari aku dikuras kayak ATM gitu bro. Selanjutnya lawanku juga gitu, kamu kalau gak gini ini langsung ngasih uang juga dari gitu. personnya itu. Person ya itu Sebetulnya kan posisi advokat di sini untuk membela ya. membela klien. Iya Karena nggak semua masyarakat Indonesia paham hukum. iya benar, Jadi sebagai advokat kita membantu mereka membantu meringankan hukum. bagaimana solusi hukumnya seperti apa. Iya. Terus saya juga dikasih tahu lagi sama lawyer juga, tapi lawyer itu yang ngerti agama, ya kan, bro. Seluruh permasalahannya itu jangan dibuka semua ke lawyernya. Nanti akan tahu kelemahan-kelemahan sampean, meskipun sampean itu orang yang benar, orang yang butuh dibela gitu. Gimana itu? Aslinya kalau kita melihat aslinya Mm-mm. kayak lawyer itu harus paham betul terkait masalah klien. Masalahnya ya. Tapi kan kadang-kadang ada kelemahan di situ sebagai apa namanya apa ya? Buat lawyernya melakukan nakal sama si kita Nah, gitu. itu bahayanya kan di situ. Iya, itu. Sebenarnya kalau kita melihat logika berhubung lawyer di sini sebagai kuasa hukum Mm-mm. yang ingin membantu mereka untuk jalur hukum kan? Menyelesaikan Jadi masalah. paling tidak kita paham semuanya. Kalau nggak paham, ya apa kita menyelesaikannya kan? nggak jelas. Betul. Jadi totalitas ya. Pokok masalahnya kita nggak paham, Mm-mm. bagaimana kita mau menyelesaikan? Iya. Ya kadang-kadang kan oke, sampai garis di sinilah batasnya aku bercerita karena masalahku juga sampai di sini. Itu sudah menyangkut masalah lain, nggak usah digabung-gabungkan kayak gitu kan, bro. Biar gak ini, ya kan. Kadang-kadang kita ini apa? Ya memang kurang paham ya saya sendiri kan
jurusannya bahasa Inggris ya. Hukum saya kurang paham ya, tapi kalau bahasa Inggris sih oke. Seperti apa aja konteksnya aku siap Sudah out of gitu. the box berarti ya. Apa? Sudah out of the box. Saya itu bisa dibilang itu bro, ada yang bilang saya itu lemari berjalan, tapi lemari bahasa Inggris ya kayak gitu, atau dictionary walking ya, jadi kamus berjalan kayak gitu. Jadi bro sendiri ada bahasa Inggrisnya kan, itu kan banyak bahasa Inggris sama bahasa Belanda kan hukum itu. Saya di pondok itu dulu fokus bahasa Inggris. Hmm? Fokus bahasa Inggris. Fokus bahasa Inggris Bahkan ya. pengajar bahasa Inggris dulu di pondok. Dulu ya, oh my god, you can speak English? Little ya, orang Madura. Just little ya, kata orang Madura nih skoni Bisa ya ngerti. kan. Nih skoni itu little ya. Oke, di pondok mana dulu bro? Renduan. Hah? Al-Amin. Oh, Al-Amin Perenduan ya, Perenduan. Saya juga dulu pernah punya sahabat di sana. Saya juga suruh main ke sana, sampai sekarang belum ke ini. Belum nyampe ke sana. Belum nyampe ke sana karena kesibukan, bro. Malah di Australia sudah, bro. Tapi di Perenduan belum ya. Maaf untuk teman-teman di Perenduan, bisa lihat ini channel saya, The Inspiratif TV Channel. Saya ketemu sahabat saya dari Madura, beliau juga fasih Madura karena memang orang Madura. Ya. Aku belajar gramatik of Iya, Madura. oke. Coba Madurakan ya, saya bahasa Inggris ya. Apakah kamu bisa bahasa Madura? Madurakan? Apakah kamu? Heeh. Apa Mbak bisa bahasa Madura? Iya, kayak gitu bro. Apakah Baen bisa bahasa Madura? Kayak gitu. Iya. Mbak En itu kan kasar. Oh kasar. Kalau Madura itu banyak. empian. Empian, jenengan, Jenengan itu kan Jawa. Oh Pada. Madura pada bayi ya. kah, Heeh. panjenengan kan? Oh Panjenengan. gitu ya. Ini ada daya tariknya karena channel saya juga ada language bro, bahasa ya, bahasa. Kaya bahasa Madura itu kaya. Eh, Cuman salahnya nggak punya hijau. iya, oke, coba ini Madurakan ya dari bahasa Inggris ya. Iya. Oh my God, my goodness, how stupid of me. Bingung sudah. Puralla. Iya. Simple. Puralla. Puralla. Oh iya. Oh my God, my goodness. My goodness itu cara Jawa nih, cara Indonesia nih, Masya Allah, cara Arab ya. Masya Allah. How stupid of me. Begitu bodohnya aku. Ayo Madurakan. Masalah Puralla katanya kan. Kalau- Poralla. Bodoh itu juga poralla. Puralla itu kayak ya Allah, Masya Allah ya. Iya, poralla ya Allah, Masya Allah. Tapi begitu bodohnya saya, itu Maduranya ya apa? Mak cek gendengan kok. Oh, cek Cek gendengan budunan. kok. Hah? Cek budunan kok. Ya, oke. Terus kamu itu pinter tapi kamu kok gak bisa ngajarin orang Madura kan? Mbak En gendeng mak tak bisa. Mbak En pinter. Pinter, Mbak En apa pinter, gendeng meloloh. mak tak bisa ngajarin orang. Hampir sama deh. Hampir sama ya, ngajarin orang ya. Bapak ya pinter juga. Iya, itu ada Pak Harjo di sana melihat apa namanya, dia juga kru tim The Inspiratif TV Channel ya, yang selalu memantau ada syuting outdoor. Ini syuting outdoor. Kita berada di Studio 12. Ya, Studio 12. Kita punya studio sampai 50. 50 studio. Iya. Ini yang ke-12. Iya, Studio 12 ya. Jadi kita berada di Studio 12, Bro. Salam. Iya. Iya, terima kasih sudah hadir di The Inspiratif TV Channel yang sudah bicara tentang law ya, hukum. Terus ada hukum itu natural law, hukum alam. Itu seperti apa? Bisa nggak dijelaskan? Salah satu aliran hukum sebetulnya. Hukum alam itu, aliran hukum. Aliran hukum. Oh, Hukum alam ya gimana hukum alam kan itu kayak apa? iya. Kalau kita ngantuk tidur. Iya. Oh, itu hukum alam. Hukum alam. Anu cabe pedas. Cabe Iya. pedas. Oh my god. Ya. Terus garam asin ya. Ada nggak garam manis? Kita kalau naik motor gini-gini jatuh. Oh Hukum iya alam. iya. Nggak ditulis itu. Itu natural law ya, hukum alam ya. Apa namanya, daun kalau masih muda ya hijau, Ya, ya hijau. kan. Kalau sudah tua ya kuning atau coklat kan gitu ya. Oke bro, menarik sekali. Apa yang bisa berikan pesan-pesan moral yang diberikan pada viewer? Ada nggak Ada mestinya tentang hukum, coba? tentang hukum. Ayo. Seperti ini ya. Kalau kita pahami sekarang, yang memahami hukum di Indonesia itu justru hanya lawyer, Mm-mm. hakim, Mm-mm. kemudian jaksa penuntut umum, Mm-mm. tidak lebih.
Sedangkan seharusnya karena hukum ini mengatur seluruh masyarakat Indonesia, seharusnya seluruh masyarakat juga melek Belajar ya. paling tidak melek hukum. Iya. Kalau ibaratkan rumah, hukum ini kan pagar. Heeh. Kalau masyarakat nggak ngerti pagarnya di mana kan bingung. Iya memang bingung. Nanti terapos Iya, kan. aku sendiri dulu juga nggak tahu sama sekali hukum setelah aku kena ini apa namanya dituduh orang di ini kan baru akhirnya tahu kan? iya baru tahu Ternyata ini melek salah, terus aku kan mau gitu ya? iya aku banyak belajar ternyata meskipun aku benar juga di ini apa namanya dituntut sama orang ternyata akhirnya aku juga nggak masuk penjara kan bro karena aku memang punya bukti-bukti kuat dan aku memang nggak salah kayak gitu. Meskipun hakim itu sebagai wakil Tuhan, Iya, tapi bukan Tuhan. iya, Nah, ya kan? benar. Kalau Tuhan kan memaklumi kalau kita nggak tahu ini hukumnya seperti apa. Iya, Kalau hakim enggak. Masyarakat dianggap semuanya tahu. dianggap Ketika undang-undang sudah mengatakan seperti ini, Heeh. tidak ada alasan masyarakat bilang nggak tahu. Oke oke. Harus Jadi konsekuensi. ya makanya kita harus banyak belajar ya. Jadi jangan sampai kita itu nggak melek hukum. Yang tadi kita bilang melek hukum. Melek itu bahasa Jawa kan bro? Jawa ya. Iya bukan Madura kan. Melek itu mendelik gini ya kan. Mata kita terbuka ya kan. Mata kita terbuka tentang law, tentang hukum. Karena hukum itu memang ya apa namanya? Sebetulnya simple ya kan. Orang salah pasti kena hukum ya kan. Kayak Islam juga kan. Heeh. Masuk kiai itu yang paham Al-Qur'an kan kayak Iya gitu. betul. Iya. Yang tahu ini dosa masuk hanya kiai. Iya. Sedangkan kita kan juga masuk di situ. Iya bisa, karena kita sudah religi, kita sudah belajar juga, ya kan. Agama juga bisa kita pelajari kan, bro. Tapi kadang saya sendiri sering banyak protes dari viewer nih yang komen di YouTube saya. Allah cuma bisa ngomong gini ya, Master Ali paling ya jarang sholat katanya gitu. Ya boleh-boleh saja itu namanya komentar ya kan. Tapi kan yang lebih tahu kan Tuhan kan sama kita. Yang paling tahu kita itu ya kita sebetulnya ya kan. Lebih baiknya kita katakan kebenaran. Iya memang Meskipun kebenaran. kita belum bisa istilahnya kan. Kalau ada yang nanya, Heeh. "Nah, hukumnya nggak sholat gimana?" Dosa. Itu kan kebenaran. Iya benar. Maksudnya kita nggak sholat kan gitu. Iya, iya, nggak Masa kita sholat. bilang nggak dosa? Iya. Tambah-tambah. Tapi itu kan komentar kadang-kadang kan netizen atau hater bro, ya kan. Masa sih aku nggak sholat ya nggak mungkin lah, ya kan. Karena itu my responsibility ya tanggung jawab saya. Masing-masing. Iya masing-masing orang ya kan. Surga neraka kan nanti ya hitungan nanti kan. Yang nulis catatan dosa dan pahala itu kan bukan Iya, siapa Rokib dan Atib kan. Rokib itu yang nyatat apa? Yang bagus ya. bagus. Yang Atib yang jelek. Di kiri. Iya. Terus Konsep tiga. bronya sendiri kan juga ahli hukum, ahli agama itu hari-hari berapa banyak dosanya tahu nggak? Nggak tahu ya. Masalahnya malaikat atid itu nggak menunjukkan langsung kertas penulisannya seperti Oh apa. gitu ya. Ya coba tak tanya sehari berapa kali sholat? Ya 5 kali kan? Aslinya 5 kali. Aslinya, Aslinya ya 5 kan? Nggak aslinya berapa? Aslinya itu Ya mungkin ada tambahan sholat sunat kan gitu. Nggak, aslinya mungkin lebih, itu lebih baik kan. Iya lebih baik karena kan ya penting juga sholat tahajud, sholat witir, sholat apa namanya istihara, sholat sukril wudhu, sholat sunat-sunat yang lain kan banyak kan bro. Ya bro pernah ke pondok, aku juga pernah di pondok nih teman-teman pondokku halo ya kan. Tapi sudah tua-tua semua temanku. Iya. How old are you now? 26. 26. 26 atau 62? No. 26 ya. Iya. Do you get married? Not yet. Not yet. Ya, still in process ya. Oke. Di Jember ini ada saudara nggak? Atau teman? Ibu asli Ibu asli Jember. Jember mana? bangsa. Oh, Bangsal. Ini di Tunangan Darussalam. calon juga orang dulu. Ya, Darussalam ada nggak teman? Gus Auda. Gus Auda. Auda apa Auda? Guru saya itu. Hah? Guru saya itu Di mana? di Kopian. Oh, Di kopi. tempat ngopi. Oh, tempat ngopi. Halo Gus Audan, ini Mungkin ada paham, kan? ada muridnya di sini. Namanya siapa, Mas? Wahyu. Mas Wahyu ada di sini nih di channel saya. Gus Audan harus lihat loh, selalu ngobar ya, ngopi bareng. Ya. Terus Gus Audan selain ngopi apa? Narkoba bisa nggak? Enggak ya. Enggak bisa. Iya enggak ya. Mudah-mudahan. Guru spiritual. Iya guru spiritual nggak mungkin dong narkoba ya kan. Terus kopi, teh suka juga. Kopi biasanya. Selalu kopi. Kopi hitam apa kopi cappuccino apa apa? Semenjak ngopi sama saya tuh hitam.
Oh Hitam gitu terus ya, selalu kopi hitam ya, sama selalu itu ya. Ya makanya nanti suatu saat mungkin saya kan dapat sponsor dari kopi, tak kirim no di Gus apa Audan ya, Audan apa Auda? Auda, bisa Auda ya. Iya, itu kalau nggak salah putranya Bunyai ya. Oke. Ada Karena dua, ada ya. kameramen di sini, ada editor di sini, semua anak pondok Darussalam. Halo Ya. bro, ya Halo. itu iya itu namanya Hadi Utomo. Ya, Mas Hadi Utomo ini juga guru di SMA unggulan BPPT Darussalam. Beliau ngajar bimbingan and counseling. Keren bro. Oke. Oke. Iya. Jadi Guru BK ya. iya guru BK. Dulu pas SMP saya tuh takut ke guru BK. Iya, guru PK biasanya kejem ya. Biasa. Ini kayaknya enggak kalem. Tapi kalemnya itu bisa menakutkan siswa. Yang kalem-kalem ya. Iya, yang kalem-kalem itu justru bisa makan siswa. Tobi. Waduh. Tobi. Iya, keren banget. Jadi perbincangan kita tambah hangat nih, bro. Tambah Iya. tambah lupa ini. Iya, lupa ingatan apa lupa waktu nih? Lupa waktu. Masih berapa menit? Bro? Paling sekitar 30 menit ada? Iya. Oke, sebelum ini kasih pesan-pesan lagi, pesan moral sama viewer. Sudah tadi pesan moral. Apa tadi? Masih ingat? Melek hukum. Oh, masyarakat semua viewer dimanapun berada harus melek hukum. Mau nggak mau hukum kita harus pelajari biar kita nggak bener-bener buta. Iya, blind of law. Ya. Hukum bukan aturan hakim. Tapi Bukan aturan bukan aturan untuk advokat, bukan aturan untuk jaksa. Aturan untuk seluruh masyarakat. Oke, ternyata hukum itu dibuat untuk aturan seluruh netizen, seluruh citizen, seluruh masyarakat, terutama masyarakat Indonesia yang semuanya itu lagi memang buta ya, seperti saya aja buta. Padahal saya udah keliling luar negeri dulu waktu di mana itu saya di mana itu mau ke Afrika, bro. Dilihat ini saya paspor saya. Ya Allah, biarpun aku kalau mati di sini aku takut gitu kan, karena seluruh suitcase atau koper saya itu digeledah. Itu kan lewat itu rel itu ini bunyi pas koper saya tit 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 tit, tit. Dibalik lagi bunyi lagi tit 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 tit, tit, gitu. Jadi saya takut ya, padahal itu namanya emergency door, pintu darurat itu itu iklan sampo itu satu ketombe aja lo kelihatan ya kan. Dan akhirnya aku lolos bro karena banyak metal mungkin di dalamnya. Metal itu cuman gasper sebetulnya. Tahu gasper? Ya anunya ini sabu itu Biasanya bel. bunyi itu kan. Ya, apa? Bunyi biasa. Iya bunyi itu metal. Karena koin semuanya dikeluarkan, HP dikeluarkan ya kan. Kok masih bunyi lagi gitu kan? Ternyata metal dari gasper. Oke viewer, ayo see you next time with the same time and same channel. Thank you very much.